Shalom Bapak Ibu semua, selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang tetap setia menunggu, menantikan dalam acara kita live hari ini. Dan saya mengadakan live karena saya pikir untuk melanjutkan video yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu tentang 20 bukti lagi yang harus dibuktikan untuk seorang nabi agar sesuai dengan nubuatan Ulangan 18 ayat 18. Nah, karena ada 20 bukti Bapak Ibu, saya pikir untuk membuat dan memecah-mecahkannya menjadi beberapa bagian video, itu akan sulit sekali dan tentu akan membutuhkan durasi yang cukup banyak dan effort dan tenaga, waktu juga yang cukup banyak. Jadi saya pikir akan lebih baik kalau kita buat dalam bentuk live saja. Dan Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk bertanya kepada saya melalui kolom chat, dan harapannya ini bisa mengakomodir semuanya dan Tuhan kiranya dipermuliakan. Nah, langsung saja Bapak Ibu, saya akan men-sharingkan presentasi kita pada hari ini. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah singgung tentang dua bukti yang menggugurkan argumentasi Muhammad yang dimaksud di dalam Ulangan 18 ayat 18. Nah, Bapak Ibu yang belum mengikuti video tersebut, boleh kita refresh, review kembali. Kalau kita baca di dalam teks Ibrani-nya adalah Nabi Hakim, Lehem, Kereb, Ahehem, Kamoka. Nah, di situ kita bisa lihat, aku akan membangkitkan atau memunculkan seorang nabi. Nah, ada 3 poin yang saya singgung kemarin Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk mereka di sini tentu adalah bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Jadi nabi itu haruslah nabi bagi orang Yahudi, harus nabi bagi bangsa Israel. Yang kedua adalah dari saudara-saudara mereka. Jadi nabi itu adalah orang Israel asli Bapak Ibu. Jadi dia harus disunat dan dia harus mengikuti semua tahapan-tahapan untuk menjadi seorang Israel yang sejati. Dengan kata lain, nabi itu haruslah berasal dari suku Israel yang asli atau dia harus berbangsa Yahudi. Nah, yang ketiga adalah seperti kamu. Nah, seperti kamu ini yang memberikan setidaknya ada 20 bukti lagi yang harus kita tunjukkan kepada kita semua di sini Bapak Ibu, dan harapannya ini adalah sesuatu yang membuat kita memahami. Nah, sudah ada masuk mengatakan bahwa itu adalah Nabi Samuel. Nanti kita akan lihat apakah Nabi Samuel akan memenuhi persyaratan dengan 20 bukti tadi. Nanti yang akan saya sampaikan. Ya, kita langsung masuk saja. Yang pertama adalah gembala. Jadi Musa adalah gembala Bapak Ibu. Ini adalah bukti yang pertama. Jadi Nabi itu harus menggembalakan domba, baik secara figuratif maupun secara aktual. Nah, ini cukup sangat kuat bagi kita, dan kita bisa lihat nanti ada beberapa argumentasi-argumentasi, ada yang mengatakan Samuel, ada yang mengatakan Muhammad. Kita lihat nanti dari 20 bukti ini cocok atau tidak. Jadi di dalam Keluaran 3 ayat 1, adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Nah, kita komparasi dengan Yesus Kristus di dalam Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Akulah gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, puasa 40 hari 40 malam. Nah, saya mau bertanya nih yang mengatakan Samuel. Saya pikir tidak relevan ketika dikatakan Samuel di sini karena memang Samuel tidak pernah dicatat berpuasa 40 hari 40 malam. Karena keduanya berpuasa selama 40 hari 40 malam. Musa itu berpuasa di Gunung Sinai selama 40 hari, Yesus berpuasa di padang belantara Yudea ketika dicobai oleh setan atau iblis selama 40 hari. Nah, kalau ada saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa itu adalah Muhammad, dua argumentasi yang sudah saya sebutkan tadi sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau seandainya ada saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa itu adalah Muhammad, tanyakan, apakah pernah dicatat dalam sejarah, baik di dalam hadis juga atau dalam sejarah, bahwa Muhammad pernah berpuasa selama 40 hari. Mengenai puasa, saum yang sudah pernah saya singgung di dalam YouTube channel saya, Bapak Ibu bisa lihat seperti apa perubahan puasa yang diterapkan oleh Islam, mulai dari mengadopsi dari Yahudi sampai akhirnya berubah menjadi 30 hari. Bapak Ibu bisa lihat nanti di dalam YouTube channel saya singgung di sana. Nah, bukti yang ketiga, ini ada ayatnya, Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak makan air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Kita komparasi dengan Lukas 4 ayat 2, Matius 4 ayat 1 sampai 11 atau Markus 1 ayat 12 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun.
Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi keduanya sama-sama puasa 40 hari 40 malam. Ini adalah bukti yang harus dipenuhi untuk seorang nabi sesuai dengan Ulangan 18 ayat 18. Nah, kita lanjut bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga adalah punya pengalaman masa kanak-kanak di Mesir. Nah, ini tadi. Kalau ada yang mengatakan bahwa Samuel, nah saya mau bertanya nih, Samuel punya pengalaman masa kanak-kanak nggak di Mesir? Saya percaya tidak ya. Nah, kalau ada saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa itu adalah Muhammad, boleh kita tanyakan kepada saudara-saudara kita yang dari Islam, apakah Muhammad punya pengalaman masa kanak-kanak di Mesir? Antara Yesus dengan Musa memiliki pengalaman masa kanak-kanak. Musa diasuh dan dibesarkan di keluarga putri Firaun. Yang kedua, Yesus dibawa ke Mesir ketika melarikan diri dari Herodes. Ya. Nah, ini ayatnya, Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, maksudnya Musa, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Kita komparasi dengan Matius 2 ayat 14-15, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ya, kita lanjut. Yang keempat, muncul setelah masa diam 400 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini bahwa setelah 400 tahun ada tokoh yang muncul, begitu gambarannya. Nah, keduanya diutus untuk membawa keselamatan setelah 400 tahun, ya. Nah, Musa lahir setelah 400 tahun mulai dari zaman Abraham, perjanjian itu disampaikan kepada Abraham sampai di zaman perbudakan Mesir. Nah, Yesus lahir setelah 400 tahun tidak ada wahyu khusus, dan itu nabi yang terakhir adalah Nabi Maliaki. Nah, bagi teman-teman, Bapak Ibu semua yang mungkin ada yang mengatakan bahwa itu adalah Muhammad, boleh kita tanyakan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari Islam, mengatakan, ada nggak catatan sejarah 400 tahun dari event-event penting di mana tidak ada wahyu, Nabi Muhammad muncul. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang kelima, berada pada ancaman kematian ketika lahir. Nah, antara Yesus dan Musa itu sama-sama memiliki pengalaman ketika mereka lahir mendapat ancaman kematian. Raja yang jahat mengumumkan supaya semua bayi laki-laki Israel atau Yahudi dibunuh. Nah, kita lihat aplikasinya. Firaun telah memerintahkan semua nabi laki-laki Ibrani untuk dibuang ke Sungai Nil. Pengalaman yang terjadi di zaman Tuhan Yesus, Herodes memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun di Bethlehem. Coba, nah saya mau bertanya nih untuk mereka-mereka yang mengatakan bahwa ada nabi selain daripada Kristus yang dimaksud, apakah pada saat dilahirkan mereka juga memiliki pengalaman yang sama, terancam mati karena kelahirannya? Ini sebenarnya sudah sangat kuat sekali untuk mendukung hal itu. Tapi kita lanjut Bapak Ibu, masih ada 15 bukti lagi yang harus terpenuhi untuk memenuhi Ulangan 18 ayat 18. Nah ini ayatnya, Keluaran 1 ayat 15-16, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain yang bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Ketika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah dia hidup. Nah, kita komparasi dengan Matius 2 ayat 14-15. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Jadi ada ancaman kematian ketika nabi itu dilahirkan. Nah, kita lanjut yang keenam. Dipanggil untuk memimpin dan menyelamatkan. Nah, keduanya, maksudnya Yesus dan Musa, itu dipanggil untuk memimpin dan menyelamatkan, walaupun aplikasinya berbeda.
kalau Musa memimpin dan menyelamatkan umat Israel dari perbudakan Mesir. Dan sementara Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyelamatkan bukan hanya umat Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain dari perbudakan dosa. Nah, kita tanya sama mungkin yang mengaku nabi, adakah memimpin dan menyelamatkan umat dari tertentu, dari entah itu dari perbudakan bangsa, entah itu dari perbudakan dosa. Itu harus memenuhi syarat untuk disebut sebagai nabi dalam Ulangan 18 ayat 18. Yang ketujuh, melakukan mujizat. Ya, keduanya melakukan mujizat untuk menunjukkan bahwa mereka memegang dan menerima otoritas Tuhan. Ya, tentu sebagai seorang Kristen, kita sudah tahu bahwa pribadi Musa dan juga pribadi Yesus Kristus melakukan mujizat. Dan memang saya percaya bukan hanya kedua oknum ini yang melakukan mujizat, nabi-nabi yang lain juga melakukan mujizat, tetapi masih hanya beberapa komponen yang dipenuhi selain daripada mereka. Maksudnya, bukan hanya ini saja yang menjadi patokan penentu untuk Ulangan 18 ayat 18 itu dipenuhi. Harus juga yang lain. Yang kedelapan, perjanjian darah. Iya. Keduanya, maksudnya Musa dan Yesus Kristus, melibatkan perjanjian darah yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Kalau Musa, itu dengan darah anak domba Paskah dioles di ambang pintu, dibuat di ambang pintu. Nah, Yesus Kristus sebagai sang anak domba Allah membawa darahnya sendiri melalui salib sebagai tanda masuk dalam perjanjian baru bagi keselamatan banyak orang. Nah, dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa harus ada nabi yang mengumumkan perjanjian darah supaya bisa sesuai dengan Ulangan 18 ayat 18, dan tujuannya bukan hanya perjanjian darah itu saja, tapi endingnya adalah keselamatan, kelepasan suatu bangsa atau suatu umat atau banyak orang. Nah, kita bisa komparasi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa itu adalah nabi selain daripada Yesus Kristus, itu adalah Nabi Muhammad misalnya yang kita dengar dari saudara kita yang dari Islam, coba kita tanyakan kepada mereka apakah ada catatan sejarah atau catatan yang sahih dari hadis yang sahih. Ada yang mengatakan perjanjian darah, melambangkan suatu darah untuk menyelamatkan suatu umat. Selanjutnya, konfirmasi suara di gunung. Nah, ini ya. Ada pengakuan secara nyata dari Tuhan melalui suara yang terdengar di gunung. Nah, saat Musa di Sinai, suara itu didengar langsung oleh orang Israel. Jadi ada konfirmasi yang didengar oleh publik, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar hanya didengar atau pengakuan pribadi saja, tetapi harus ada saksi yang mendengarnya langsung di gunung. Nah, pada saat Yesus Kristus di gunung, suara itu didengar oleh murid-muridnya sendiri. Jadi Bapak Ibu, harus ada konfirmasi suara di gunung supaya bisa memenuhi persyaratan Ulangan 18 ayat 18. Nah, kita lihat ayatnya. Di dalam Ulangan 5 ayat 22 sampai 23, firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung. Ayat 23 kita baca, ketika kamu mendengar suara itu. Artinya suara itu bukan hanya didengar oleh satu orang saja. Misalnya dengan mengatakan, oh saya mendengar suara Tuhan, tetapi tidak dikonfirmasi oleh orang lain. Maka itu batal Bapak Ibu. Harus ada suara yang didengar, disaksikan, didengar oleh orang lain, dikonfirmasi oleh orang lain, dan bukan hanya satu orang saja, tetapi lebih dari satu orang, baru itu sah memenuhi syarat Ulangan 18 ayat 18. Nah, kita konfirmasi di Matius 17 ayat 5. Kita komparasi Bapak Ibu. Dan ini cerita pada saat Yesus membawa murid-muridnya ke atas gunung. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, ia di situ adalah Petrus, berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, jadi kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang lain yang mengatakan bahwa itu adalah nabi mereka, kita bisa tanya konfirmasinya ada nggak terdengar dari gunung. Dan harus didengar oleh lebih dari satu orang, konfirmasi suara itu didengar. Jadi bukan hanya pengakuan pribadi saja, tetapi juga harus disaksikan orang banyak. Selanjutnya, yang ke-10, sama-sama rela jadi rendah.
Nah, keduanya menyerahkan kekayaan besar, kehormatan, kemuliaan demi menjalani kehidupan sebagai seorang pelayan dan mau menjadi miskin dan tetap menjaga dirinya tetap rendah hati. Nah, kalau kita lihat kisah Musa, Musa itu meninggalkan istana kerajaan Mesir, Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus meninggalkan tahtanya di surga. Nah, Bapak Ibu bisa nanti komparasi ayatnya itu di dalam Bilangan 12 ayat 3, Ibrani 11 ayat 26 sampai 27 dan Filipi 2. Yang ke-11, seolah-olah gagal, ya. Keduanya pada awalnya ditolak oleh orang-orang Yahudi ketika keselamatan yang dinubuatkan itu seolah-olah tidak terjadi. Nah, ketika Musa pertama kali menantang Firaun, keadaan bangsa Israel malah terlihat menjadi lebih buruk dari yang sebelumnya, sehingga menyebabkan orang Israel itu mengalami putus asa dan marah. Nanti kita lihat ayatnya. Nah, hal yang sama juga dialami oleh saudara-saudara kita atau murid-murid Yesus, ya. Penyaliban Yesus terlihat seperti kekalahan tanpa harapan. Situasinya awalnya terlihat seperti janji-janji itu tidak akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena Yesus mati di kayu salib. Tapi pada akhirnya yang semula seolah-olah gagal di awal, namun pada akhirnya berhasil. Kita lihat ayatnya. Keluaran 5, ya, maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Itu pada waktu Musa menantang Firaun. Nah, waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Jadi seolah-olah gagal, Bapak Ibu. Para mandor dan tua-tua orang Israel menganggap ini kok makin parah situasinya, begitu ya. Namun faktanya cerita Keluaran 5 ini tidak berhenti sampai di situ. Kita sendiri sudah tahu yang sudah baca Alkitab, bangsa Israel akhirnya keluar dari Mesir. Nah, hal yang sama dialami oleh para murid, Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, yaitu terjadi pasca ya kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, awalnya mereka menganggap bahwa ya kalau guru itu sudah mati di kayu salib, terhina dan lain sebagainya, berarti tidak ada lagi harapan untuk bisa janji-janji kerajaan Allah itu bisa tergenapi. Namun ketika terjadi yang namanya kebangkitan Bapak Ibu, maka disitulah mereka bersuka cita. Nah, inilah yang harus sebenarnya kita sampaikan kepada teman-teman kita Bapak Ibu, bahwasanya kalau ada yang mengatakan Yesus mati, ya kita harus katakan bahwa cerita tentang Yesus Kristus bukan hanya sampai kepada kematiannya. Nah, ini yang miss dari teman-teman, khususnya saudara-saudara kita yang dari Islam. Mereka hanya menganggap cerita Yesus itu mati dan berhenti sampai di situ. Andainya mereka memahami bahwa Yesus tidak hanya mati tetapi bangkit, dan dia menunjukkan bagaimana dia bangkit dan naik ke surga menjadi raja, maka cerita Yesus tidak hanya sekedar bahwa dia mati, nabi yang sekedar mati. Nah, kita sebagai seorang Kristen yang sudah membaca Alkitab, mengalami pemuridan Bapak Ibu, lanjutkan cerita itu. Cerita Yesus tidak berhenti sampai pada kematiannya, tetapi Yesus bangkit dan dia menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya langsung dan membuat murid-muridnya itu bersuka cita. Nah, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Yang ke-12, sama-sama dikritik oleh keluarganya sendiri. Ya, khususnya saudaranya sendiri Bapak Ibu, yang satu rahim dengan dirinya sendiri. Ya, Musa dan Yesus Kristus itu dikritik dan ditolak oleh keluarga mereka sendiri, yang satu rahim dengan mereka. Maryam kakaknya dan Harun mengkritik Musa dalam Bilangan 12.
Nah, saudara, laki-laki Yesus juga mengkritik Yesus dalam Yohanes 7 ayat 5 dan Markus 3 ayat 20 sampai 21. Kita bisa lihat ayatnya di sini. Dalam Bilangan 12, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka di sini adalah Miriam dan Harun, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Nah, mereka mengkritik Musa. Nah, Yesus juga mengalami hal yang sama. Bahkan saudara-saudara Yesus tidak percaya kepada Yesus. Lalu kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa itu adalah nabi dari saudara-saudara kita yang dari Islam, coba tanya, apakah sang nabi dari saudara-saudara kita yang dari Islam itu punya saudara sendiri yang satu rahim dengan dia, dan dia pernah dikritik oleh saudaranya itu sendiri terhadap ajaran yang disampaikannya? Harus satu rahim, tidak bisa tidak. Karena ini menunjukkan bahwa sama seperti Musa dikritik oleh yang satu rahim dengan dia, yaitu Miriam dan Harun, demikian juga Yesus Kristus dikritik oleh saudara-saudaranya yang satu rahim dari Maria. Nah, yang ke-13, mau mengorbankan dirinya karena pelanggaran orang lain. Keduanya, maksudnya Yesus Kristus itu rela mengorbankan hidup mereka karena pelanggaran dan dosa orang-orang yang mereka pimpin. Nah, kita bisa lihat nanti di dalam Keluaran 32 untuk Musa, dan Yesus siap untuk mati demi kita, dan itu terlihat jelas saat berada di Taman Getsemani. Ini ayatnya. Di Keluaran 32, ini ketika bangsa Israel itu tegar tengkuk dan melakukan perbuatan yang sangat fatal di hadapan Tuhan. Kita baca dari ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku membinasakan mereka. Tetapi engkau di sini adalah Musa, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu perhatikan ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya. Nah, kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu, sebenarnya Musa itu punya peluang untuk menjadi besar di hadapan Tuhan. Tapi lihat, Musa tidak menganggap itu sebagai suatu opportunity, kesempatan bagi dia ketika bangsa Israel dibinasakan, maka keturunanku lah yang akan bangkit bagi Israel. Tidak. Musa tidak egois. Dia tidak menganggap suatu kesempatan itu untuk langsung diambil begitu saja, tetapi dia mau mengorbankan itu, mau mengorbankan kesempatan itu, melewatkan kesempatan itu demi kebaikan orang lain. Sekalipun orang lain itu melakukan pelanggaran, dia tetap bela orang yang melanggar itu dan dia siap untuk mengalami atau mendapatkan sesuatu, ya kesempatan itu dilewatkan, begitu bahasanya Bapak Ibu. Nah, dengan Kristus tentu kita sudah tahu Bapak Ibu. Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya karena pelanggaran-pelanggaran kita sebagai umatnya. Di dalam Matius 26 ayat 39, dikatakan di sini pada saat Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lihat, demi misi itu dia abaikan dirinya sendiri, dia korbankan gitu kesempatan itu supaya orang lain diselamatkan. Orang yang melakukan pelanggaran itu diselamatkan. Nah, kita lihat di ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Itu Tuhan Yesus ngomong kepada Petrus. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jadi kita lihat Bapak Ibu, kalau seandainya Tuhan Yesus lebih mengutamakan keegoannya, maka hal-hal yang tertulis di dalam kitab suci itu tidak akan terjadi. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, dia korbankan dirinya sendiri, dia korbankan kenyamanannya sendiri demi kebaikan orang-orang yang melakukan pelanggaran. Nah, hal itu harus dilakukan oleh Nabi itu supaya bisa memenuhi kriteria Nabi sesuai dengan Ulangan 18 ayat 18. Ayat yang ke-14. Ini dia, memberi roti bagi orang banyak. Ya, keduanya secara ajaib memberi orang-orang Israel ya roti untuk dimakan. Pada masa Musa, manna dikirim dari langit untuk orang Israel.
Nah, pada masa Yesus, Yesus memberi makan orang banyak, yakni 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Nah, kita bisa tanya kepada saudara-saudara kita yang mungkin mengklaim ayat ini ditujukan kepada nabi mereka. Apakah pernah nabi mereka memberi makan dari langit, roti dari langit kepada banyak orang, bukan hanya 1, 2, atau 3 orang, Bapak Ibu. Harus banyak orang, ribuan orang. Kalau Yesus memberikan 5.000 orang laki-laki berarti belum termasuk perempuan. Jadi kalau diasumsikan kalau laki-laki yang terhitung di situ adalah laki-laki yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah, jadi bawa istri satu, berarti sudah 10.000. Dengan asumsi satu keluarga itu bawa satu orang anak, berarti satu anaknya sudah 15.000. Setidaknya ada 15.000 orang yang makan roti itu. Nah, kita bisa tanya, apakah bukti itu, mujizat itu pernah dilakukan oleh nabi mereka? Kalau tidak, berarti sudah batal atau gugur mengatakan bahwa nabi mereka itu adalah sesuai dengan Ulangan 18 ayat 18. Ini ayatnya di dalam Keluaran 16 ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Nah, kita bisa baca komparasi dengan kita perjanjian baru, Bapak Ibu. Yesus memberi makan 5.000 orang, dan itu tercatat juga di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21, Lukas 9 ayat 10 sampai 17, dan Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Nah, kita lanjut. Bukti yang ke-15. Nah, nabi itu adalah orang Israel, tetapi dia juga harus diterima oleh orang non-Israel. Ya, untuk Musa, ayah mertua Musa itu seorang Midian. Dia langsung percaya kepada Elohimnya Israel. Dan kita bisa lihat dalam Keluaran 18 ayat 10 sampai 11. Nah, orang Mesir juga percaya bahwa Elohim Israel itu nyata dan benar. Nah, dalam Kristus Yesus Tuhan, orang non-Yahudi seperti saya, seperti Bapak Ibu semua, percaya dan menerima pesan keselamatan dari Yesus Kristus. Nah, ini, jadi nabi itu adalah orang Israel, tetapi pengajarannya, pesannya itu diterima oleh orang yang bukan Israel. Selanjutnya, 16. Bangsa Israel dan non-Yahudi atau bangsa Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu komunitas iman yang sama karena darah korban. Nah, di bawah pimpinan Musa, semua orang termasuk orang-orang yang bukan bangsa Israel yang meninggalkan Mesir, yang mengikuti petunjuk Musa dan menempatkan darah kurban di pintu rumah mereka, itu masuk dalam satu komunitas iman yang sama. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar dengan istilah proselit, ya di dalam Septuaginta itu ada kata proselit. Jadi mereka itu bukanlah bangsa Israel secara lahir ya, tapi mereka mau bergabung dalam satu komunitas iman. Itu yang disebut dengan proselit, Bapak Ibu. Nah, di bawah pimpinan Yesus Kristus, semua orang yang mengikuti petunjuk dan perintahnya, yang meninggalkan kegelapan dunia ini, dan menerima darah pengorbanannya yang ditumpahkannya, bagi yang menerimanya, bagi kita tentunya, untuk menyelamatkan yang menerimanya dari kuasa maut, itu masuk dalam komunitas iman yang sama yang kita sebut dengan tubuh Kristus atau gereja. Jadi, bangsa Yahudi dan non-Yahudi itu menjadi satu komunitas iman karena darah korban. Yang satu dengan menggunakan darah korban domba, itu yang dilakukan oleh Musa. Yang satu langsung dengan menggunakan darahnya sendiri, yaitu darah anak domba Allah. Yang ke-17, peristiwa 7 minggu. 7 minggu atau 50 hari setelah keluar dari Mesir, orang-orang Israel menunggu Tuhan memberikan Taurat kepada mereka, sekaligus Taurat itu menjadi petunjuk hidup dalam satu komunitas iman. Nah, di dalam perjanjian baru, 7 minggu, 50 hari setelah keluar dari maut, dari kebangkitan, para murid menunggu untuk menerima Roh Kudus yang menuntun kehidupan orang-orang percaya. Nah, kita bisa tanya kepada saudara-saudara kita, apakah mereka memiliki peristiwa 7 minggu untuk event-event tertentu, Bapak Ibu? Kalau tidak, maka itu sudah gugur sebagai syarat menunjukkan bahwa nabi mereka sesuai dengan Ulangan 18 ayat 18. Kita lihat bukti yang ke-18.
wajah bersinar kemuliaan. Kedua wajah mereka, baik Musa dan Yesus, itu bersinar dengan kemuliaan surga, sebagaimana dicatat oleh orang-orang yang melihat mereka. Nah, Musa harus mengenakan kerudung di wajahnya karena wajahnya bersinar. Dan para murid Yesus melihat wajahnya bersinar dan penuh dengan kemuliaannya di atas gunung. Kita lihat ayatnya. Di dalam Keluaran 34 ayat 30 ini wajah Musa ya. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekatinya. Nah, ini menjadi syarat Bapak Ibu. Kalau nabi itu memiliki wajah yang bersinar kemuliaan, dia bisa memenuhi syarat. Tapi kalau tidak, dia tidak memenuhi syarat. Nah, di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 2, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Perhatikan, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa nabi mereka sesuai dengan Ulangan 18 ayat 18, kita sebagai orang yang sudah mengikuti program live malam ini, kita bisa tanya, kalau Musa pernah mengalami wajahnya bersinar dan bercahaya, nah tanyakan apakah nabi kalian mengalami hal yang sama, wajahnya bersinar dan bercahaya, dan bukan hanya disaksikan oleh satu orang, tapi lebih dari satu orang. Yang ke-19, memilih dan mengutus orang dalam jumlah yang sama, yaitu 12 orang. Kita lihat Musa mengutus 12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah, itu dalam bilangan 13 Bapak Ibu, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. 12 pengintai Bapak Ibu. Nah, tentu Bapak Ibu yang sudah Kristen sudah tahu ya, siapa yang 12 itu. Dalam Lukas 6 ayat 13, ketika hari siang, ia di sini adalah Yesus Kristus, memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi kita bisa lihat kalau saudara-saudara kita itu mengklaim nabi mereka adalah sesuai dengan Ulangan 18 ayat 18, tanyakan apakah pernah memilih suatu bilangan tertentu 12 sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Ya. Yang ke-20, bukti yang terakhir Bapak Ibu. Memilih dan mengutus orang dalam jumlah yang sama yaitu 70 orang. Nah, kalau Musa menunjuk 70 orang tua-tua atas Israel, maka Yesus atau Yesua mengutus 70 murid untuk memberitakan Injil. Kita lihat ayatnya dalam bilangan 11 ayat 24. Setelah Musa datang keluar disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Nah, bagaimana relevansinya atau komparasinya dengan perjanjian baru? Kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 17. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya, Bapak Ibu. Jadi kita boleh tanyakan, apakah angka 70 ini pernah juga dipakai oleh nabi mereka sehingga bisa memenuhi persyaratan bahwa nabi mereka itu sesuai dengan Ulangan 18 ayat 18. Jadi Bapak Ibu, sudah ada 20 bukti yang sudah kita bahas. Saya berharap ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan saya recap kembali, saya simpulkan kembali, kita buka dari yang slide yang pertama Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa tahu ya, supaya bisa kita pahami satu-satu. Yang pertama, sebentar. Yang pertama adalah gembala. Ya, yang pertama dia harus gembala.
Yang kedua, dia harus puasa 40 hari 40 malam. Yang ketiga, dia harus punya pengalaman masa kanak-kanak di Mesir. Dan dia muncul setelah masa diam selama 400 tahun. Dan dia berada pada ancaman kematian ketika dia dilahirkan. Dia dipanggil untuk memimpin dan menyelamatkan. Dia melakukan mujizat. Dan ada perjanjian darah. Dan dikonfirmasi oleh suara di gunung. Dan dia sama-sama rela mau jadi rendah. Dan awalnya seolah-olah gagal, tapi pada akhirnya berhasil. Selanjutnya dia dikritik oleh keluarganya sendiri yang satu rahim dengan dia. Ya, bukan hanya keluarga beda, tapi harus satu rahim dengan dia. Dan dia mau mengorbankan dirinya karena pelanggaran orang lain. Dia memberi roti bagi banyak orang, dan rotinya jelas itu adalah roti mujizat. Musa dari surga, dari langit. Nah, Yesus juga memberi 5.000 orang, dan harus hitungan di atas ribuan. Orang itu harus kasih makan roti baru memenuhi persyaratan Ulangan 18 ayat 18. Terus selanjutnya, dia adalah orang Israel tetapi diterima oleh orang yang non-Israel. Dan bangsa Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu komunitas iman karena darah korban yang mereka proklamirkan. Selanjutnya, ada peristiwa 7 minggu dalam kehidupan mereka. Terus wajahnya bersinar kemuliaan. Musa bersinar wajahnya, kulitnya. Yesus juga bersinar wajah dan kulitnya. Selanjutnya, dia memilih dan mengutus orang dalam jumlah yang sama. 12 orang. Selanjutnya, dia memilih dan mengutus orang dalam jumlah yang sama. 70 orang. Jadi Bapak Ibu, ada 20 Bapak Ibu. Ada 20 syarat yang harus dipenuhi. Tentu masih banyak. Sebenarnya Bapak Ibu masih cukup banyak. Sebenarnya saya sudah kumpulkan. Cuman saya pikir 20 ini sebenarnya sudah cukup mewakili ya. Sebenarnya lebih dari 20, tetapi saya sampaikan 20 saja supaya apa? 1 dari 20 tidak terpenuhi, maka batal. Itu syaratnya. 1 dari 20 yang tidak terpenuhi, maka batal dan gugur pernyataan bahwa nabi itu sesuai dengan Ulangan 18 ayat 18. Kalau dalam video yang sebelumnya saya sudah sampaikan ada 2 kriteria. Nah, hari ini kita sampaikan ada 20 kriteria. Jadi setidaknya ada 22 kriteria Bapak Ibu yang harus dipenuhi seorang nabi supaya sesuai dengan Ulangan 18 ayat 18. Kalau 1 kriteria saja tidak memenuhi, maka batal Bapak Ibu. Tidak bisa dianggap sebagai nabi sesuai dengan Ulangan 18 ayat 18. Jadi Bapak Ibu semua, jadi ada 22 total sebenarnya yang sudah saya kumpulkan. Sebenarnya lebih dari situ Bapak Ibu, tapi setidaknya dia bisa mewakili kita untuk menunjukkan, mengevaluasi, meng-cross check, benarkah nabi yang mereka klaim itu sesuai dengan Ulangan 18 ayat 18. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, saya berharap video malam hari ini lebih kurang lebih dari 30 menit, namun bisa mengakomodir kita semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, saya pikir mungkin sampai di sini saja. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan sampaikan di kolom komentar. Sedapat mungkin saya akan mengakomodir dan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan Anda selama relevan dengan edukasi yang ada di dalam channel ini. Mungkin itu saja. Semoga ini bisa menjadi berkat Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.